yang dipecat. Dipecat, Ji? Iya, benar dipecat terkait karena jual narkoba. Terkait bagi seorang pecandu, Oke. penjara bukan jawabannya. Jadi waktu itu di dalam pun masih ada peredaran ini. Narkoba yang beredar tuh kebanyakan dikendalikan dari dalam rutan dan lapas. Apa? Saya di dalam jadi malah ketemu circle yang lebih ekstrim lagi. Ketemu jaringan-jaringan yang lebih besar lagi. Nah, di sana saya parah. Saya jadi pengedar di dalam gitu. Oh, ikut akhirnya. Ikut akhirnya. Yang Aji tahu jaringannya itu dari mana itu? Gimana caranya itu? Itu dia punya cara masuknya ke Indonesia lah dulu. Iya. Yang dari luar negeri ke Indonesia itu paling banyak lewat apa itu? Lewat, jangankan aparat aja bisa dibayar, apalagi hanya seorang pilot. Mau Maskapai. pilot, mau ya di maskapai itu mau pilot pramugari. Maskapai kita ternama Garuda bisa. Rekrutmen terbesar narkoba ini adanya di dalam penjara, bukan di luar. Sampai diancam anak saya itu mau dikarungin. Gimana coba pikirannya? Anak saya yang nggak punya salah apa, gara-gara ulah saya harus menerima akibat dari perbuatan bahwa sekian gram ke bawah, itu baik dari kejaksaan, baik pengadilan, kepolisian, kementerian apa itu wajib rehab. Tapi faktanya di lapangan yang terjadi hukum tersebut. Makanya saya bilang kan pasal narkoba ini pasal sampah sebenarnya. Yang biasanya dipakai untuk mainkan itu pasal apa aja? Siapa yang nggak tergoda? Jualan barang haram itu untungnya gila. Oknum ya. Makanya ya pasti ada duitnya. Iya, siapa yang nggak tergiur kan? Duitnya besar itu. Besar sekali masalahnya itu. Kalau boleh tahu Ji, waktu zaman aja dulu tuh untuk bawa nyebrangin dari Jakarta ke Bali tuh duit setorannya berapa? Saya waktu itu ngongkosin Om Swastiastu. Semua niki sudah datang ke podcast Cek Bali. Siap. Om Swastiastu. Ji Gung atau nama lengkapnya Ji Gusti Bagus Indra Bayu gitu. Siap. Jadi buat semeton yang mungkin belum kenal atau tidak tahu, narasumber saya ini kali ini adalah dulunya beliau seorang anggota kepolisian. Siap. Anggota polisi yang dipecat. Dipecat, Ji? Iya, benar dipecat terkait karena jual narkoba. Terkait masalah narkoba. Masalah narkoba nih. Ya. Menggunakan atau menjual? Menggunakan. Saya menggunakan dulu. dulu. Oke. Berarti terakhir jabatan Najib waktu dipecat itu sebagai apa? Di mana dan sebagai apa? Saya sebagai anggota Polres Buleleng. Anggota Polres Buleleng? Iya, siap. Tepatnya misalnya di bidang intel kah atau apa? Saya ramah di Reskrim. Reskrim ya? Di Reskrim. Reskrim Polres Buleleng ya. Buleleng. Wih. Nah ini saya jujur podcast kali ini saya sangat merasa istimewa gitu loh, karena mungkin sangat sulit dan pasti sangat sulit akan menemukan narasumber yang seperti Ji Gung ini gitu loh. Polisi yang dipecat kan dia pasti nyari aman kan. Ini Ji Gung mau, saya sebelum podcast kesini kan saya tanya itu Ji Gung, saya akan bertanya begini-gini, boleh nggak? Oh bebas gitu ya, bebas berarti Ji? Siap. Boleh saya tanya apa saja bebas? Siap. Karena gini, tujuan tiang datang ke sini juga kan pasti ada misi tertentu. Dalam artian kita mau sharing berbagi pengalaman sebagai seorang pecandu, sekaligus mengedukasi masyarakat kita. Jadi biar jangan sampai terjerumus ke dalam dunia narkoba gitu kan. Kita perlu sebagai masyarakat sekarang, mungkin saya pernah punya salah dulu karena sebagai seorang pecandu aktif dulu ya. Nah sekarang lah kesempatan Tuhan ngasih yang kesempatan
untuk berbagi gimana sakitnya seorang pecandu niki. Dan saya tidak akan pernah malu. Mungkin bagi orang lain aib, tapi bagi saya kalau dengan saya jujur mengungkapkan aib saya itu saya bisa menyelamatkan generasi muda, kenapa tidak? Itu sih. Nah ini saya mungkin pertanyaan Tiang, kan belakangan ini kan banyak diberitakan dan ada penangkapan gitu ya, dalam upaya pemberantasan itu seorang kasat narkoba gitu tiba-tiba ikut menjual narkoba gitu. Nah, bahkan ada di mana itu Kapolres ya, Bima ya, yang Bima itu ya. Ya, Nah, Kapolres, ikut. jangankan Kapolres, Kapolda pun Kapolda ada juga. Ya. Wih. Nah, Makanya saya sangat beruntung bisa podcast ngobrol membahas ini dengan orang yang pernah ada di dalam dulu. Karena bukan hanya katanya, jadi mengalami langsung gitu loh. Nah mungkin bisa mulai cerita. Aji kan selaku anggota polisi dulu, yang sebagai penegak hukum, tapi kok bisa kena narkoba? Awal mulanya seperti apa? Dan mungkin juga sama dengan teman-teman di anggota polisi yang lain gitu kan. Saya juga sering mendengarkan, polisi juga banyak, oknum polisi ya, polisi juga banyak yang pakai. Nah itu polisi itu bisa terjerat itu apakah karena mereka sering nangkap? Kemudian ada BB dia coba-coba atau gimana itu? Kalau Aji sendiri, kalau Ajinya gimana? Jadi kita garis bawahi dulu ya. Gini. Jadi kebetulan karena tadi kan kita sebutkan oknum-oknum di suatu institusi kayak tadi di kepolisian. Jadi mungkin yang tadi disebutkan sama Bro tadi. Ada Kapolres, Kasat, saya pun tadi menindaklanjuti ada Kapolda. Ya karena itu seperti itu akhirnya itu oknum kembali ya. Oknum. Itu di meskipun kepolisian banyak, ya di kepolisian. Satu, kan? Jadi oknum tuh banyak di institusi manapun ada di TNI, di Polri, betul. ASN. Nah, jadi tidak ada suatu institusi yang berani menyatakan atau mendeklar dirinya itu atau institusi tersebut bersih dari narkoba. Nah, karena akan ada selalu oknum-oknum penyalahguna atau pengedar yang akan terjerat dengan narkoba karena ya cukup menggiurkan bisnis tersebut kan. Nah, gitu. Terus tadi Bro nyinggung masalah kenapa kok sampai menggunakan padahal tahu kan kita awal mulanya. Jadi mungkin saya di sini kupas dulu sedikit karena kebetulan juga ini sekarang kan konteksnya masa lalu. Masa lalu. Banyak penyebab yang menjadi latar belakang seseorang itu menjadi pecandu atau sampai ke pengedar jadinya akhirnya. Biasanya karena suatu permasalahan. Biasanya ada yang coba-coba, terus ada yang haus validasi nih. Gitu. Pengen kelihatan di lingkungannya, apalagi di lingkungannya kan ada seorang yang dilihat mungkin dia tuh jadi tokohnya itu kebetulan dia pemakai, jadi dia ingin kelihatan juga dia make, ingin validasi dari teman-teman pergaulannya bahwa dia tuh seorang pemakai yang nyoba-nyoba. Nah kebetulan kalau di Tiang sendiri nih, case-nya aja gitu. Case saya berawal dari permasalahan pribadi sih. Berawal dari permasalahan pribadi. Masalah apa kalau boleh tahu? Masalah rumah tangga sih. Masalah rumah tangga karena kebetulan yang lama di unit lapangan. Ya, mungkin kalau sekarang trennya dibilang buser kan. Dulu jadi sebagian besar waktu Tiang itu kan di lapangan. Nah, terus yang punya mantan istri sih juga seorang ASN ya, di kita punya kesibukan masing-masing. Nah di sanalah kebanyakan ketika kita mungkin dibilang fokus di tugas atau sukses di penugasan, rata-rata kebanyakan kita kekurangan waktu di keluarga jadinya. Di sana rumah tangga kita jadinya rusak. Dia nggak mau menyalahkan si A, si B, si C, yang jelas udah terjadi. Nah itu karena kelalaian saya, kebodohan saya kan itu jadinya. Saya nggak mau nyari pembenar karena apapun alasannya itu,
untuk lari dari masalah itu ke narkoba itu sudah pasti salah. Sudah salah. Ya, itu Dan nggak. itu Aji akui sekarang itu salah dulu. Iya. Karena apa? Dengan kita terjerumus ke narkoba itu nggak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru lagi. Nah, waktu itu saya punya masalah rumah tangga, anak saya masih kecil-kecil. Saya kurang komunikasi dengan orang tua. Di saat saya punya masalah, saya tidak ada tempat mengadu. Kemana saya harus ngadu dengan siapa, kan gitu. Apalagi itu masalah rumah tangga internal kita, kan gitu. Ya, kalau di Bali itu istilahnya ya kalau nitip uang bisa berkurang, nitip munyi bisa nambah, kan gitu. Jadi waktu itu saya bingung, akhirnya ya kebetulan circle saya waktu itu, pergaulan saya waktu itu ada peminum. Nah, ini yang rawannya ada pecandu. Oh, gitu. Karena circle peminum dan pecandu. Tapi ada pecandu dia juga pecandu. Nah, pecandu narkoba. Nah, ini dah rawan. Circle-nya ini polisi juga atau bukan? Orang umum juga, umum. polisi juga. Ada juga polisi juga ya waktu itu. Jadi ketika saya ada masalah, pengen melupakan masalah itu, minum dulu. Setelah minum mabuk. Nah, berawal sekali saya kan masih tinggal di Singaraja nih. Tinggal di Singaraja, mabuk. Saya pikir, wah kalau ini mabuk saya besok. Ini kebetulan saya minumnya di daerah barat ya, di Sririt, di kampung saya lah. Jadi di sana ada suatu tempat hiburan malam, hiburan malam. Di sana lah, tempat hiburan malam di sana. Saya mikir besok pagi saya harus ngantar anak saya sekolah yang paling besar. Nah, di sana dah masuk akhirnya dia. Oke, Jigung, biar nggak mabuk, biar bisa pulang, coba pakai ini. Saya ditawarin di sana pertamanya. Apa ini? Apa ya itu udah. Yang bisa bikin? Saya belum tahu pertamanya itu namanya sabu. Udah saya pakai. Oh iya benar, hilang mabuk saya nih. Gitu. Mulai dah di sana saya terus terjerumus di sana, mulai kenal sabu. Berarti pertama kali yang narkoba yang dikenal sabu aja ya? Sabu. Habis sabu baru saya kena inek. Oke. Apa bedanya, Ji? Kalau sabu itu yang Aji rasakan itu memang benar-benar hilang mabuknya gitu ya? Mabuk hilang, terus energi saya. Ini kok kita jadi promosi. Jadi waktu itu kan mabuknya hilang, saya jadi energik. Padahal anggaplah itu kan salah satu bentuk efek dari karena sifat sabu itu kan stimulan dia ya. Jadi ya gitu dah. Tapi dibalik kita hilang mabuk dan bisa kita pulang, ngantuk pun hilang, itu ngantuk hilang, Ji? Iya, salah satu efeknya kan jadi kita insomnia, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Susah makan itu. Dibalik berarti efek yang bisa yang bisa disabu itu bantu ketika itu, efek sampingnya lebih berarti setelah Haji pakai pertama itu ada keinginan gitu berarti? Pertamanya belum bisa menikmati. Paling ini apa ini? Kok nggak bisa tidur saya? Makan pun susah. Tangan dingin. Ini tangan dingin. Udah gitu, nah belum bisa merasakan pertamanya. Masih tanda tanya. Berikutnya ya karena kita pergaulannya seperti itu kan, minum lagi, terus biar kuat minum, pakai lagi. Pakai lagi kan, ya itu harus validasi kan, biar dilihat orang kuat minum. Tapi kan Aji diketahui sebagai polisi gitu, oleh circle, berarti bodo amat gitu waktu dia. Ya ketika kita ada masalah kita udah nggak bisa berpikir lagi. Jadi mana yang teman dekat, padahal kita gimana ya? Kita percaya sama dia, dia pun percaya sama kita, kan gitu jadinya. Dan waktu itu kan memang saya butuh, dilihatnya butuh, dimanfaatkanlah momen itu. Ya ternyata kan dari pertama saya dikasih gratis itu menjerumuskan. Oh, pertama itu gratis? Gratis dulu, dikasih minta dulu. Lama-lama baru diajak sharing, disuruh giliran raktir gitu. Ya rumusnya sih seperti itu kebanyakan. Jadi setelah kita baru tahu rasa enaknya, pasti disuruh traktir. Ketika kita mulai nggak punya uang, baru mulai mikir yang enggak lagi kan. Mulai dah
bahasa-bahasa kita berpikir tuh jangan barang ngatur kita, kita yang ngatur barang. Itu bahasa pemula. Karena dosisnya belum tinggi. Oke. Nah, setelah nanti lama-lama mulai berpikir gimana saya caranya make biar uangnya masih tapi saya bisa make. Mulai di sana berpikir untuk jadi pengedar. Mulai ngencer. Jadi untungnya saya pakai, modalnya saya puter gitu loh. Berarti selain pengguna juga Haji dulu ikut juga akhirnya muter itu ya, seperti yang Haji bilang tadi itu. Untuk sebelumnya enggak sih. Sebelumnya pure enggak? make ya. Makanya hancur semua. Waktu make itu berapa lama jadi polisinya waktu itu? Dari saya intensitasnya yang tinggi itu dari tahun 2012 sampai 2014 ya. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun intensnya tinggi itu. Temennya Haji di kepolisian tahu nggak? Ada yang tahu dan dia apakah sempat menegur atau Yang mereka baik, banyak, menegur. atau ada yang juga selain Haji ada juga Banyak, sekarang Banyak. pun udah banyak dipecat. sekarang juga dipecat juga banyak. Udah dipecat, banyak dipecat. Berarti di kepolisian itu kalau sudah diketahui langsung dipecat kah atau ada teguran SP 1 2 3 dulu Ji? Kalau waktu saya kebetulan tidak ada teguran SP 1 2 3, ya nggak ada. Gitu. Jadi karena berawal dari saya punya rekan yang sering saya ajak make, saya sering ajak patungan. Kepolisian juga? Bukan, orang bukan. umum ya. Tanpa sepengetahuan saya, ketika saya patungan membeli narkoba itu, saya meminta bagian saya untuk saya pakai sendiri. Nah, yang bagian mereka ini katanya ya, yang beli barang saya itu dipecah-pecah dijual. Itu yang menyeret saya. Jadi tidak ada kode etik apapun, langsung saya ke pidana umum waktu itu. Nah, akhirnya saya kena pidana umum sampai akhirnya saya masuk ke penjara. Ya, masuk penjara. Dan ini ya, ketika saya jadi pecandu saya nggak ingat apa-apa. Ekonomi hancur. Saya jual rumah, jual tanah, jual mobil, pinjam di bank sampai ratusan juta. Jadi hidup saya itu untuk make tiap hari. Sampai saya waktu itu kan rumah tangga saya hancur. Saya bawa anak-anak saya nih, ketiga anak saya nih pulang ke rumah. Waktu awal mula jadi pecandu itu udah punya anak 3? Punya anak 3. Jadi saya bawa anak saya ketiga-tiganya pulang ke rumah, saya titip ke orang tua saya. Saya titip ketiga anak saya di orang tua saya. Saya namanya punya gaji, yang harusnya di sana ada hak anak-anak saya. Dan istri gitu mungkin ya. Ada hak untuk anak-anak saya. Waktu itu kan udah sama istri udah pisah waktu itu. Pisah ranjang dulu sebelum berproses karena saya pengajuan perceraian waktu itu susah di institusi. Akhirnya di sana ada hak anak-anak saya, 1 rupiah pun saya nggak ingat untuk memberikan ke anak-anak saya. Itu jahatnya narkoba. Saya nggak ingat kewajiban. Jadi pikiran saya itu tiap hari gimana caranya biar bisa beli narkoba itu untuk make. Pokoknya saya gagah sekali rasanya kalau bisa udah make, traktir teman-teman. Semua tahu siapa Gumbayu. Traktir. Kayak Raja Minyak lah gayanya kan. Kalau ada LC kiri kanan, kalau ke hall tuh party. Ke klub malam itu juga sama. Iya. Habisnya di klub malam, makanya kalau saya dulu mungkin kalau orang just hepan atau happy itu mungkin seminggu sekali. Nah, saya parahnya saya setiap hari. Wih. Gila. Setiap hari. Bisa dihitung berarti 1 hari itu berapa duit berarti? Paling minim tuh beli paketan minuman sama rum sama ladies waktu itu ya. Paling minim paketannya kan paling murah dah 3 jutaan. Belum ngasih tip LC-nya, belum beli narkobanya. Nah, itu habis-habis udah 10. Makanya 10 juta sekali. Iya. Di mana dapat? Habis semua. Polisi kan dapat dari mungkin waktu itu. Nah, boleh nggak saya tanya itu duitnya dari mana aja dia dapat waktu itu sebagai kepolisian kan? Mungkin dari duit jajan itu setoran. Itu dari itu relatif ya. Besar itu pimpinannya atau anggota atau apa itu sebagai? Saya anggota saya anggota ya. Kalau masalah hal-hal seperti itu ini ya. Jadi saya habis, yang jelasnya waktu itu aset saya habis. Karena Haji jual aset juga. Iya, makanya saya bilang tadi kan saya jual mobil, jual tanah,
jual rumah, kompensasi bank saya, Pi. Oh, itu sampai ratusan juta itu habis. Jangankan saya yang seperti ini, yang kaya raya tajir melintir aja kalau sudah kena narkoba habis. Kenapa Aji kan selaku kepolisian, kenapa harus memenuhi keinginan gitu? Apakah memang tanpa make itu tidak bisa bekerja kah? Atau kan ada namanya istilah sakau ya? Nah, kalau sabu sama ini ada sakaunya kah atau apa gitu? Ada. Kalau sabu yang saya rasain waktu itu, jadi ini. Nah, ini jahatnya kita dimanipulasi oleh narkoba itu ya, terutama sabu. Jadi ketika kita make, kita merasa energik. Nggak tidur-tidur, ngambil kegiatan. Pernah saya sampai kayak orang gila itu, bersih-bersih di kosan. Saya nakal waktu itu nggak berani pulang ke rumah. Saya ngekos, padahal rumah saya cuma 1 kilo dekat dari tempat kos. Tapi karena saya masih ada takut, hormat sama orang tua, karena saya lahir besar di keluarga yang lempang-lempang gitu, lurus-lurus saja. Itu jadi takut, masih menghormati orang tua. Saya nitip anak di sana, senakal-nakalnya saya nggak mau kenakalan saya ditauin sama anak saya dan orang tua saya. Waktu itu saya ngekos di sana. Jadi akan ada banyak rembetan-rembetan daripada narkoba ini. Biasanya kan begitu pakai narkoba pasti main perempuan. Pasti judi. Karena itu Aji juga semua jadinya. Jadi kita nggak tidur, ngapain lagi nih? Happy dong, ngerum dong, minum dong, party dong, main cewek dong. Karena ada rasa sakit hati sih sebelumnya kan, dengan mantan istri, dengan kejadian orang, kayak ada rasa balas dendam. Waktu itu konteksnya pisah sudah. Iya, pisah itu jadi pengen balas dendam. Dulu saya sudah kecewa nih dengan mantan istri saya nih kan. Saya ingin balas dendam. Cewek itu gampang, saya beli nih. Ada banyak LC kan. Mau LC, mau dancer. Udah saya hajar kayak gitu. Tapi di balik itu semua, itu kita dimanipulasi oleh barang itu. Jadi yang pertama awalnya saya beli barang itu, make barang itu untuk menghilangkan atau melupakan masalah saya. Ini malah menimbulkan masalah baru. Saya jadi ketergantungan dengan narkoba itu. Jadi hidup saya untuk make. Kalau nggak dapat make, mulai dah emosi, nggak tenang saya. Sakaunya berarti emosi. Emosi nggak tenang. Kalau di titik tertentu kan udah lama nih nggak tidur nih, sampai 3 hari, 4 hari misalnya. Bisa tidur sampai 3-4 hari, Cik? Iya. Karena setiap mau ngedrop, pakai lagi, dicas lagi istilahnya lah. Udah gitu, nah di saat nggak dapat barang ini, saya bisa tidur berhari-hari, bangun untuk ke toilet, untuk makan, tidur lagi, gitu terus. Di saat tidak dapat. Tidak dapat. Jadi udah nggak bisa ngapain. Nggak bisa. Jadi yang harusnya tenaga kita untuk 3 hari, kalau normal, atau 4 hari, ketika kita pakai narkoba, ini kita ambil sehari nih. Kalau kita normal bergadang 24 jam aja kita balikin itu bisa 2-3 hari kan, istirahat, masih lemes kita. Kalau ini enggak dia. Itu udah dimanipulasi kan sama obat-obatan. Benar-benar tidak merasakan ngantuk kalau tidak ada ngantuk-ngantuknya. Itu loh. Sampai ya kebiasaan saya aneh ya, waktu itu kan suka bersih-bersih. Sampai saya pernah kejadian loh, bersihin kamar mandi dari malam sampai pagi. Kan gila itu, kan hanya orang gila seperti itu. Jadi saya sikatin kloset, sikatin bak kamar mandi, sikatin tembok. Udah gitu kan gerah, saya mandi terus ada cipratan sabunnya di tembok. Lagi saya lihat kotor, saya bersihin lagi sampai nggak sadar sampai pagi. Kan hanya orang gila seperti itu. Saya pernah ngerum di dalam room, kebetulan tempat itu kan saya jadi chipnya. Ada pokoknya hotel tertentu dulu. Di Buleleng ya? Di Buleleng, di daerah Serilit. Jadi di sana ada hotel, ada room karaoke-nya, ada diskotiknya, include di satu tempat. Saya jadi chipnya di sana. Ya kehidupan saya kan jadi gitu-gitu aja. Jadi hidup untuk make, nggak ingat keluarga. Mulailah habis aset itu, mulai jual-jual, mulai berhutang. Untungnya nggak sampai nipu, saya nggak sampai nyuri. Tuhan sayang sama saya, keburu kena musibah. Musibah? Musibahnya apa, Ji? Musibahnya itu teman saya kena tangkap, yang dimana dia terjerat kasus narkoba. Nah, barang bukti itu
Ditanya dapat dari mana? Dibilang dapat dari saya. Karena kebetulan waktu itu saya kenal sama pengedarnya. Saya yang tukang pesenin. Saya ngasih uang, kita sama-sama patungan. Nah, itu yang bikin saya kena. Nah, padahal saya waktu itu hanya sebagai seorang pemakai. Nah, di sini juga kan kadang-kadang ya kita Sebenarnya kalau ini kan nanti lah kita bahas. Ya, saya penasaran pengen bahas kenapa kan saya dengar sering agak lucu kan pemerintah atau pihak-pihak terkait yang ngurus narkoba ini selalu bilang, "Oh, pengguna rehab." Tapi kok banyak faktanya pengguna itu akhirnya penjara. Nah, ini nanti dah. Sebelum ini konteks masih di kepolisian itu, berarti ini waktu Haji jual-jual ini masih atau sudah dipecat atau belum? Gini. Jadi sewaktu saya masih aktif, waktu saya masih anggota, saya pemakai murni. Oh, masih waktu masih anggota masih pakai murni ya. Oke. Lebihan Blok Gajum pakai neraktir teman. Woi, semua dikit-dikit. Polisi atau luar? Mau orang umum mau polisi yang suka make pasti dikit-dikit, "Jigo, gimana nih?" Ampura, mohon maaf, apakah tadi aja bilang sampai sekarang masih ada gini yang banyak yang dipecat sudah kan? Mohon maaf, ini kan Haji tadi konteksnya anggota. Kalau pimpinan itu termasuk juga ada. Nah, ini kan buktinya sudah ada kan Ya, kalau itu kan oknum, makanya seperti saya sampaikan tadi. Jadi tidak mengenal jabatan. Tidak ada mengenal jabatan, tidak mengenal institusi, Bintang, jenderal mau jenderal, mau apa. Karena tidak ada yang berani menyatakan bahwa institusi tersebut bersih dari narkoba. Tapi Kepolisian kan polisi sendiri sebagai institusi penegakan hukum nggak bisa lepas tuh. Saya buktinya, banyak buktinya yang lain. Tapi kan masyarakat atau anak muda atau apalagi kepolisian yang tugasnya memberantas atau mencegah kan sudah tahu bahaya dan dampaknya. Tapi kenapa mau mencoba? Itu yang ada. Nah, itu kembali kan kita ngomong oknum ya. Nah, kita ngomong oknum. Jadi seperti saya nih contohnya. Setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Kembali ke masalah ya. Oknum itu sendiri, apakah dia pingin happy, pingin nyoba juga kan. Minum. Dari awal, makanya minum ini rawan sekali. Bagi kami para pecandu itu kan istilahnya seorang yang pernah menggunakan atau baik itu masih aktif menggunakan ataupun sudah tidak aktif lagi, kami tetap disebut pecandu. Kenapa? Karena seorang pecandu itu bukan lamanya berapa lama dia tidak make, tapi pecandu itu berjuang dari dia baru bangun tidur sampai dia tidur lagi seumur hidupnya. Seumur hidup. Karena apa? Kita sudah pernah menggunakan itu, ini tertanam di alam bawah sadar kita nih. Narkoba ini jahatnya gitu. Sewaktu-waktu dia akan cari momen yang membuat kita akan jatuh lagi untuk make lagi. Nah, jadi makanya paling riskan ketika kita minum minuman keras. Karena ketika kita minum mabuk, kontrol emosi kita kurang. Jadi lalai kita tambah yang kita ajak minum tuh diantaranya yang paling berbahaya ada yang masih pengguna aktif. Nah, istilah orang Bali Blok Gajumnya pesu dah. Gitu loh. Nanti dirayu lagi karena kontrol yang nggak bagus. Apalagi kita ada sugesti kan, ada gimana ya? Perasaan pengen lagi nanti itu kan timbul seketika. Ada yang mungkin baru dengar bilang mau make aja sudah mules-mules dia, udah mual-mual dia gitu loh. Ada sampai badannya dingin lah gitu loh. Banyak sih ciri ininya, tanda-tandanya itu. Makanya seyogianya kalau kita memang belum bisa benar-benar menghandle diri kita, mending menghindar, menjauh gitu loh. Berarti yang memang belum ya sebaiknya janganlah coba gitu. Jangan coba-coba dalam kondisi apapun gitu apapun itu. Begitu masuk untuk keluar lagi itu susah. Karena begitu kita make itu jawabannya cuma 2. Kalau nggak penjara, mati. Gitu loh. Buktinya Aji bisa tidak penjara dan tidak mati dan sudah tidak penjara lagi. Karena apa? Maksudnya apa itu? Antara kan buktinya ada yang sekarang masih baik-baik saja, misalnya artis atau itu kan istilahnya kalau hal-hal seperti itu kayak arisan ya. Tinggal dikocok kapan namanya keluar ya kena dia gitu aja sih. Nah, maksudnya sudah
bisa berhenti gitu loh. Bisa. Itu tergantung kan dari kesadaran diri. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, tadi yang saya nggak ngerti dan mungkin juga penonton awam nih, saya mewakili penonton yang awam. Tadi Aji bilang ini pecandu itu seumur hidup gitu berarti ya. Iya. Berarti tidak ada yang benar-benar bisa stop gitu ya berarti Ji ya. Nah, gini. Kita pecandu ini kita nggak pernah tahu loh. Oh, Who knows? Sekarang ngomong saya 10 tahun, saya 20 tahun udah nggak make. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang nggak bisa kita handle, who knows kita akan terjerumus lagi. Malu dong sama omongan kita. Iya. Makanya kayak Tiang sendiri selalu mengingatkan diri Tiang nggak mau jumawa. Apalagi namanya pecandu tuh udah kayak ada chip nih di dalam kepala ini. Kita sudah pernah ngerasain bagaimana narkoba ini akan selalu mencari momen-momen tertentu. Di saat kontrol kita terhadap diri kita itu menurun atau gimana, dia mencari momen biar kita relapse lagi, jatuh lagi, make lagi gitu loh. Makanya saya nggak berani ngomong, oh saya sudah 10 tahun nggak make, saya nggak akan kena narkoba lagi. Nggak berani Itu saya. peristiwa Aji dipecat sudah 10 tahun yang lalu Ji? Saya Berapa tahun yang lalu? pemecatan saya itu keluar tahun 2016 bulan 2016, Februari ya. Tapi saya tersandung kasus bulan Juni tahun 2014. Jadi berselang hampir kurang lebih 2 tahun lah baru turun pemecatan saya. Oh, berarti Karena itu berproses, tapi saya sudah di dalam penjara. waktu 2014 itu Sudah masuk. Sudah Karena masuk. saya waktu itu merasa tidak pernah mengetahui masalah narkoba itu. Saya lawan proses dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Jadi putusannya itu setelah sekian 1 tahun kurang lebih lah. Jadi setelah 1 tahun itu turun pemecatan saya, baru saya diproses secara kepolisian, kode etik. Jadi setelah persidangan itu menunggu PTDH saya turun di tahun 2016 baru turun gitu loh. Berarti sempat di penjara berarti dulu Ji? Ya, saya di penjara. Waktu dipecat tuh langsung di penjara berarti atau sebelum? Sebelum dipecat udah masuk ke penjara. Jadi makanya sekarang mungkin saya mau berbagi ya. Nah itu kan kembali ke pertanyaan dia, itu kan Aji dulu katanya make, jadi waktu kena kasusnya berarti dianggap ikut mengedarkan karena jual patungan itu. Ya. Dan lucunya itu dah gimana ya? Saya ngomong ini susah Fakta juga. hukum dengan fakta gedenya. Ya, itu dah. Jadi kita tahu sendiri seperti apa, bagaimana, makanya saya ngelawan waktu itu, saya minta untuk bebas murni, tapi ya udahlah ini mungkin jalan Tuhan ya. Karena walaupun saya sekarang sudah nggak berseragam, tapi dalam diri saya ini masih tribrata. Dan belum tentu yang masih berseragam itu lebih baik dari saya yang sudah nggak berseragam, kan gitu. Lebih baik daripada Aji yang sekarang. Ya, gitu kan. itu yang sekarang. Sekarang kan Aji katanya bikin apa namanya? Gitu. Tadi kebetulan saya aktif sebagai ketua IBM. Apa itu IBM? Jadi kalau IBM itu organisasi di bawah BNN Kabupaten, yaitu intervensi berbasis masyarakat. Jadi nama IBM saya IBM Kandarpa. Yang IBM ini kepanjangannya apa? Intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat. Ya. Kenapa namanya intervensi? Jadi diharapkan sekarang itu masyarakat turut serta turut campur untuk melakukan cegah tangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Jadi masyarakat dilibatkan. Lebih aktif, maksudnya lebih aktif mengingatkan mengingatkan. Terus saya cenderung kan di cegah tangkalnya, jadi pencegahan ke masyarakat, ke Banjar-Banjar kalau kita di Bali ya, terus ke sekolah-sekolah dari sekolah dasar, SMP, SMA. Terus juga ketika ada warga masyarakat pecandu yang mau lapor diri atau pihak keluarganya melapor diri, kita bantu untuk rehabilitasi tergantung dari tingkat kecanduannya. Di sana ada asesmennya gitu. Oke. Oh, berarti nah itu kan Aji sekarang sudah memutuskan untuk terlibat di IBM. Nah, yang tadi masih nyambung cerita yang tadi, Ci. Nah, tadi kan berarti Aji di penjara itu
berapa lama dan setelah itu berarti langsung setelah di penjara itu langsung apakah langsung Berhenti. enggak, maksudnya langsung berhenti dan bergelut di sini atau ada proses apa gitu Oh, lagi? Nah, waktu prosesnya panjang ini. panjang. Ah, Nah, ah. itu bukan bisa. Mungkin di sini saya mau berbagi. Jadi sekarang saya garis bawahi bahwa bagi seorang pecandu, Oke. penjara bukan jawabannya. Nah, yang anak ini penasaran juga saya. Sering saya dengar isu-isu gini kan. Dulu semasa orang yang masuk ke sel narkotika itu ya namanya. Berarti ada kubu-kubuan di penjara itu ya. Ya. Ada sel narkotika, masuk kucing keluar macan katanya. Itu benar. Ya gini, kalau masalah masuk kucing keluar macan mungkin tingkat Maksudnya kriminalitasnya atau gimana? Masuknya pecandu, keluarnya pengedar gitu. Ya itu. Makanya gini, harus dibedakan ya, diklasifikasikan mana yang pecandu murni, mana yang memang pengedar, mana bandar. Oh, beda-beda nih. Ya. Pengedar dan bandar itu beda ya? Ya, kalau bandar kan ya memang Pengedar kurir itu ya? Kurir ya? Pengedar. kalau pengedar ya yang ngedarkan di bawah termasuk kurir juga kan itu. Kalau bandarnya kan kebanyakan kalau saya lihat sih jarang orang di dalam. Dari dalam orang Indonesia, kebanyakan dari luar. Makanya sebetulnya kita ini lagi dijajah sama bangsa luar itu. Bandarnya berarti yang memproduksi. Yang memproduksi. Ownernya lah. Iya, memproduksi. Dia akan mengeruk keuntungan dari bangsa kita di sini. Karena Indonesia ini kan pasarnya tinggi sekali. Dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, dengan generasi mudanya yang paling banyak kayaknya ya. Ini rentan sekali. Jadi kalau udah generasi muda kita hancur, bangsa ini nggak akan ada masa depan lagi. Jadi kenapa saya bilang penjara itu bukan jawaban? Ini pengalaman saya ya. Entah situasi penjara sekarang seperti apa, bagaimana. Ini konteksnya dulu. Ya konteksnya waktu di tahun 2014 ya. Oke. Jadi waktu saya masuk itu. Di mana, di penjara mana? Di Kerowokan atau di Buleleng? Saya di Buleleng waktu itu. Penjara di Buleleng. Jadi waktu itu di dalam pun masih ada peredaran ini. Penjara apa namanya? Lapas apa namanya di Buleleng? Lapas kelas 2B Singaraja. Di tahun itu ya, saya sebut tahun itu. Di dalam? Di dalam. Makanya kebanyakan setahu saya, narkoba yang beredar tuh kebanyakan dikendalikan dari dalam rutan dan lapas. Gitu loh. Jadi bandar-bandarnya tuh pengedar-pengedar ini. Lapas. Iya. Lapas. Dulu ya, saya bilang waktu zaman itu ya. Lapas bedanya rutan dan kalau rutan bedanya dengan lapas, rumah tahanan. Kalau misalnya di polisi ya. Enggak, ada rutan khusus miliknya kementerian. Sekarang termasuk ke kementerian apa itu? Oh, rumah tahanan. Ya, jadi klasifikasinya dia lebih kecil tipenya mungkin. Daya tampungnya Pak. Lapas lebih besar ya, ya. Kalau nggak salah ya. Jadi berarti yang Uji bilang masih ada peredaran nih di rutan dan lapas. Ya, ya waktu itu. Saya bilang saya garis bawahi waktu zaman saya di dalam ya, biar nggak salah saya. Ya. Waktu itu saya di dalam karena saya dongkol kan, saya kok pengedar saya pecandu. Kok dibeginikan? Saya pemakai loh. Jadi saya kesel, akhirnya apa? Saya di dalam jadi malah ketemu circle yang lebih ekstrim lagi. Ketemu jaringan-jaringan yang lebih besar lagi. Nah, di sana saya parah. Saya jadi pengedar di dalam itu. Oh, ikut akhirnya. Ikut akhirnya. Sekalian saya tahu juga saya pasti akan dipecat, saya akan dipenjara. Apalagi waktu itu saya divonis 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, dan di sana waktu itu zaman itu masih ada PP 99. BB waktu itu, waktu kasus aja itu. Kalau saya nggak ada BB-nya. Nggak, waktu kasusnya aja itu. Saya nggak ada BB, saya hanya potongan pipet. Justru waktu itu saya marahnya kan. Katanya mesan patungan. Kok bisa? Jadi kan misalnya kan 1 gram. Oke. Saya ngeluarin uang 400.000. Ketika barang itu datang, saya ambil bagian saya untuk 400.000 itu. Sisanya kan punya teman saya. Ya udah silakan itu kan gitu. Nah, tanpa sepengetahuan saya, dia barang itu kalau benar ya, barang itu katanya dipecah-pecah dijual. Gitu loh.
Berarti waktu di Aji digerebek kontesnya atau di apa? waktu itu? Enggak, teman saya tuh ketangkep, saya dia- nyamperin mereka, saya datengin mereka. Oh, dia ketangkap waktu pas jualnya atau Enggak, dia pas mau make karena sebelumnya dia tersandung kasus penggelapan mobil katanya. Oh, Jadi digerebek sama mau nangkap dia kasus penggelapan mobil. Habis itu begitu digerebek di rumahnya ada narkoba gitu. Oh. Makanya hari sial tuh nggak ada di kalender. Narkoba, karena ditemukan narkoba merentet nih Merembet. keterangannya. Iya. Merembet. Oh. Gitu. Oh. Makanya kenapa saya bilang penjara bukan jawaban bagi pecandu karena dari dia hanya tahu tempat beli satu, begitu di dalam penjara ketemu banyak orang dari mana-mana yang pure dia pemain atau enggak dia tahu jaringan sana sini. Nah, itu dah seperti tadi masuk kucing keluar macan jadinya kebanyakan. Jarang yang tobat. Makanya jangan heran ketika seorang pecandu itu baru beberapa hari keluar dia akan masuk lagi, ketangkap lagi gitu. Jadi saya di dalam makin parah waktu itu. Makin parah, tapi Tuhan punya cara lain. Jadi saya sampai datengin bahan banyak ke Bali. Udah gitu, yang namanya bisnis seperti ini kan bisnis kepercayaan ya. Jadi modal kepercayaan aja kita jadi jaminannya di dalam. Udah gitu saya ngedar kemana-mana. Kita percayain orang, nah di sana saya kena kolu banyak, saya ditipu, barang saya nggak dibayar. Yang mana barang itu sudah menjadi tanggung jawab saya harus bertanggung jawabkan. Nah di sana Tuhan punya cara tersendiri buat nyadarkan saya. Digampar habis-habisan saya sama Tuhan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai anak saya, orang tua saya jadi korban. Orang tua saya yang dulunya sehat, aduh, gimana ya ngomong nih? Orang tua saya keadaannya sehat, stabil, dengan saya kena masalah itu sampai kena serangan jantung, masuk rumah sakit, ibu saya shock. Nah, terus sampai pernah saya ketika saya harus mempertanggungjawabkan barang yang dikolu sama orang sekian ratus juta itu. Wih, sekian ratus juta Ya. Kolu itu mungkin bahasanya nggak- Ditipu. Jadi Oh. bahasa di penjara itu kan karena Aji jualan dari dalam. Dalam. Artinya kan mempercayakan sama orang. Saya Oke, nyerah-nyerahin oke, dulu, oke, nanti oke. dia bayar transfer. Ini penasaran, boleh nggak saya gali info cara jualannya dari dalam itu? Kan sekarang pun saya dengar masih ada yang begitu kan. Ada viral-viral kan di dalam lapas itu sempatnya jualan para bandar itu. Itu metode jualannya pakai HP. Ya, pakai HP. Kita hire orang di luar. Kita Oh. punya orang kepercayaan untuk Punya orang. pegang bahan kita. Nah, nanti orang kita di luar ini dan mungkin disebut peluncur lah, pilot lah, yang akan mengirimkan barang-barang kita ke orang-orang tersebut dengan metode mau ditempel, mau adu banteng. Nah, Aduh, banteng itu maksudnya? langsung ketemu sama Oh, yang terima langsung barangnya. COD lah Ya, sekarang. COD. Tapi ini bayarnya kan tergantung. Ada dia bayar duluan bisa, ada yang sistemnya dia transfer, Yang tempel nyicil itu ya. maksudnya gimana? Yang tempel. Nempel tuh naruh alamat di mana misalnya kan di jalan. Misalnya ada yang mesen, Mm-mm. dia bayar dulu berarti. Ya, bayar dulu, nanti Bayar kita tempelkan barangnya di mana, di tiang listrik, di jalan apa kan gitu. Gitu. Dia nanti ngambil. Kepada pembelinya kasih kode. Ya, gitu. Nanti dikasih alamatnya di mana dia nyari ke sana gitu. Jadi Tuhan punya cara lain ya. Waktu itu saya harus mempertanggungjawabkan barang itu. Ntar dulu, sebelum lanjut ke sana, dari mana Aji tahu tempat belinya dari luar ini? Oh, kembali dari lapas Di itu dapat lapas itu info. saya ketemu jaringan Jaringan. yang lebih ekstrim. Yang Aji tahu jaringannya itu dari mana itu? Gimana caranya itu? Itu dia Oh, punya bos. cara masuknya ke Indonesia lah dulu. Iya. Yang dari luar negeri ke Indonesia itu paling banyak lewat apa itu dulu? Lewat laut. Laut? Ya, Tidak lewat mungkin laut. udara. Ada. Ada udara. Ada waktu juga itu. udara? Jangankan aparat aja bisa dibayar, apalagi hanya seorang Pilot. mau Maskapai. pilot, mau ya di maskapai itu mau pilot pramugari. maskapai kita ternama Garuda bisa. Saya nggak bisa Oh, menyebutkan nggak disebut nama. Yang jelas- masalah itu. Saya yang nggak jelas pernah. bisa Yang jelas lewat- ada itu, ada. Gitu loh. Oke. Jadi makanya saya bilang tidak ada institusi atau suatu lembaga yang berani menyatakan lembaga atau institusinya bersih dari narkoba ya. Nah, untuk bisa
kita ngirim ini kan tentunya harus ada orang dalam di sana. Iya, kita ada Berarti- orang yang kita suruh jemput bola ke sana. Misalnya waktu itu saya datangin dari Jakarta nih. Oh. Datangin dari Jakarta. Sebelum di Jakarta kan luar negeri kan? Iya, barang itu datang misalnya masuk dari Medan kah, dari Kalimantan kah, nanti kita ngambilnya tergantung harganya. Kalau kita ngambilnya di Medan, harganya berapa? Kalau di Jakarta, harganya berapa? Kalau di Beda-beda Bali, harganya? beda-beda. Tentunya ngambil yang lebih murah kan, untungnya lebih murah kan itu. Tapi jaraknya lebih jauh, resikonya lebih tinggi. Oh. Nah gitu. Jadi kalau waktu itu saya umumnya ngambilnya di Jakarta dengan harga yang lebih tinggi. Yang tergantung juga kita bayarnya, kalau cash lebih murah lagi, kalau bayar setengah lebih murah lagi, kalau tanpa bayar hanya dengan Bayarnya kepercayaan. cash, gimana cara bayar cash aja di penjara? Ya kan kita punya misalnya aset di luar nih. Oh, punya Ya. teman di luar. Nah, aset transfer. tuh kita suruh jualin pakai modal Oh, kan maksudnya gitu. barang yang beredar di luar. Jadi kita bayar atau enggak modal kepercayaan kan kita jadi jaminannya di dalam. Di dalam itu juga ada orang yang punya bahan, orangnya di dalam. Ini yang jadi penagih nanti, yang bertanggung jawab gitu loh. Entar dulu, biar jelas nih. Sudah pang sekalian belos lah ragunya. Saya harus bertanya detail nih biar menjadi pengetahuan untuk semua orang lah gitu kan. Ini terserah saya Aji mau jawab atau enggak ya. Intinya yang nanya detail lah intinya. Artinya kan dari lapas nih Aji, berarti Aji punya pembeli itu, mereka tahu dari mana Aji jual ini gitu loh. Pertama. Mungkin dari mulut ke mulut lah pertama gitu mungkin ya. Iya, karena ada kenalan juga. Terus kita kan bercoba ngubungi orang juga kan. Oh, Itu. Prodis punya teman Ya, ini, punya teman di luar ada yang barang, ada barang itu ya. Nah, ini kan berarti transfernya langsung atas nama atas nama Haji langsung lengkap gitu. Enggak. Jadi saya transfer uang itu karena kan ada orang kepercayaan bosnya nih ke rekeningnya dia, entah itu rekening siapa nggak tahu. Biasanya pemain di dalam Oh, itu. Haji punya bos lagi gitu? Iya, di sana di dalam itu kan saya punya orang bos yang ngasih bahan saya itu punya orang kepercayaan di sana. Oh. Nah, ini dah jadi penghubungnya. Oke, Tuh. berarti tidak mungkin akan langsung ke orang yang langsung misalnya anggaplah ke rekening Haji itu nggak mungkin gitu. Nggak. Oh, berarti rekening yang sudah beredar di lapangan itu otomatis sudah melalui akal-akalan gitu. Rekening itu biasanya mereka beli rekening. Oh, bisa beli rekening? Mereka nyuruh orang buat rekening, nanti diambil bankingnya, diambil kartu ATM-nya, buku tabungannya. Nanti orang tuh misalnya disuruh buka rekening, yang biasanya buka rekening cuma 500.000 bisa, ini dikasih uang 5 juta, sisanya ambil dah. Gitu. Iya. Oke. Ya. Gitu. Paham. Oh. Jadi makanya kembali saya bilang penjara bukan jawaban. Oke. Kalau pecandu itu harus direhab. Dan sebetulnya mungkin karena keterbatasan fasilitas ya kita di Indonesia sampai ada over capacity, nggak boleh dicampur itu kasus narkotika dengan kasus yang lain. Bukannya sudah dipisah juga, Kang? Masih banyak yang nyampur masih karena banyak yang kita nyampur? fasilitas kurang. Jadi karena ini ya, rekrutmen terbesar narkoba ini adanya di dalam penjara, bukan di luar. Maksudnya rekrut Setahu saya. apa itu? Pecandu kah? Ya, jadi orang dari nggak bisa make, dia akan diajarkan make atau enggak kadang-kadang karena dipaksa untuk make di dalam. Di dalam Iya, dipaksa, ada yang dipaksa maka itu. ada disuruh udah biar sama-sama happy semua atau gimana dengan berbagai macam alasan ataupun ada intimidasi. Itu satu. Terus kedua, jadi iming-imingnya lumayan. Daripada kamu nyuri ayam toh juga di penjara. Mendingan kamu kerja sama saya jadi tukang kirim. Oh, 1 kali tempel itu misalnya per gramnya kamu dapat 100.000. Kali 5 kali nempel kamu udah penghasilan kamu 500.000 sehari. Oh, tukang kurir itu? Ya, kurir itu tukang tempel tuh pilot lah istilahnya, satu peluncur dibilang. Begitu, siapa yang nggak tergiur? Dari maling ayam terus tiba-tiba jadi kurir. Gitu. Apalagi di dalam dia udah belajar make. Oh, di dalam waktu dia masih menjalani proses Menjalani hukuman, ya. itu dia dikasih ini dicari orang-orang yang akan bebas gitu berarti.
Mau orang akan bebas, mau apa kan biasanya kalau kriminalan itu kayak nyuri apa kan hukumannya kan nggak tinggi-tinggi, nggak sama kayak narkoba, nah itu loh tinggi-tinggi. Jadi itu dah. Oh, nanti kalau kamu keluar kamu Kamu kerja sama saya kan, mereka pasti kan punya nomor HP masing-masing. Itu yang menyebabkan banyak dah. Berarti proses perekrutannya Ya paling banyak di di lapas. Makanya kenapa saya bilang kalau pecandu itu harus direhab. Karena nanti justru bukannya mereka pulang dari penjara itu akan berubah, enggak, tambah gila. Terus kalau saya dibalik, juga kok bisa? Nah, kembali. Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk bikin saya tuh kapok. Berarti Aji kapoknya bukan karena di penjara berarti. Bukan. Karena Tuhan kasih masalah berat saya ketika di penjara. Di dalam penjara kan kita nggak bisa lari kemana, nggak bisa berbuat apa. Iya. Sampai diancam anak saya tuh mau dikarungin. Gimana coba pikirannya? Anak saya yang nggak punya salah apa, gara-gara ulah saya harus menerima akibat dari perbuatan saya. Gara-gara tidak dibayar itu? Iya, gara-gara tidak dibayar itu saya harus pertanggungjawabkan itu. Gila. Berarti mereka sudah pesan transfer itu ya? Atau bosnya ini minta? Atau bosnya Aji minta? Bilang gitu. Ya bos saya yang ngomong itu. Kamu nggak penuhi tanggung jawab kamu, nanti anakmu saya iniin gitu kan. Aji kenal nggak sama bosnya itu? Nggak, saya hanya telepon aja. Wih, itu yang bikin sulit diberantas ya? Oh gila. Dan kalaupun tidak dipenuhi, memang benar terjadi hal-hal yang seperti itu ya, yang lainnya. Ya kayaknya sih ada barang, makanya ada saya dengar teman sampai motornya hilang gitu. Iya, makanya waktu itu saya sampai nggak bisa berpikir, saya stres, saya pernah sampai mau bunuh diri di dalam penjara itu. Akhirnya saya mohon sama Tuhan, saya punya leluhur, punya sesunan, saya ngomong, Tuhan, kalau boleh saya diberikan kesempatan, tolong selamatkan anak-anak saya, selamatkan keluarga saya. Kalau Tuhan beri kesempatan, mulai detik ini saya tidak akan menyentuh yang namanya narkoba lagi. Saya nggak mau berurusan dengan narkoba lagi. Sampai akhirnya saya pernah sampai ribut besar itu di dalam lapas. Karena di sana kan masih gimana ya, peredaran, komunikasi, pemain masih banyak. Isinya pecandu, pengedar gitu semuanya. Ya, lebih banyak dominan kan. Jadi saya mohon sama Tuhan, saya nggak bisa mau ngadu ke siapa. Semua orang sakit semua di lapas itu, semua orang bermasalah. Ngomong ke orang tua saya sampai udah sakit kena serangan jantung gara-gara ulah saya. Gimana? Makanya saya tuh memaafkan orang lain lebih gampang, tapi memaafkan diri saya sendiri itu susah. Bahkan sampai sekarang, walaupun saya sudah nggak menjadi pecandu aktif lagi, saya berjuang untuk anak-anak saya, hidup saya milik anak-anak saya. Yang harusnya anak-anak saya sudah punya kamar masing-masing, punya rumah, bisa bermain layaknya anak-anak normal keluarganya pada umumnya kan, bisa seperti anak-anak yang lain kan. Tapi gara-gara ulah saya, ekonomi saya jatuh, saya nggak punya apa-apa. Gimana ya kayak di pengungsian, anak-anak saya tidur tuh di ini ruang tamu itu, nggak punya kamar, itu berjejer. Makanya kadang-kadang kalau saya pulang dari kerja itu ngelihat anak-anak saya tuh gimana ya, kadang-kadang netes air mata saya. Ya Tuhan, berikan saya kesempatan, berikan saya jalan, berikan saya rezeki, saya mau menebus kesalahan saya sama anak-anak saya. Makanya saya bilang hidup saya sekarang ini bukan milik saya, tapi milik anak-anak saya. Coba saya dulu nggak pakai narkoba, coba saya nggak ada masalah, mungkin nggak akan seperti ini mereka. Untung mereka nggak dendam. Gimana terus perasaan mereka ketika dibilang, wih, bapakmu dulu polisi dipecat ya, bapakmu pemakai narkoba ya, di penjara ya. Gimana psikologis anak-anak saya. Makanya kenapa begitu saya lepas, begitu saya ada kesempatan untuk ngayah ya, kalau kita di Bali ya. Belum lanjut, kan solusi mentok tuh tadi tuh. Oh gimana terus kemudian sampai ada solusinya waktu di nggak ada solusi. Solusinya tuh saya serahkan ke Tuhan lagi. Saya hanya mohon itu. Nggak ada yang bisa nolong saya, nggak bisa. Berarti Aji pasrahkan. Sampai saya akhirnya menghadap ke pihak petugas lapas, nyari solusi. Saya minta di ruang isolasi. Saya minta ke pengasingan. Di sana saya fokus berserah diri saya sendiri di ruang isolasi, nggak ada yang ganggu.
Aji sempat nelpon keluarga kah biar untuk anak-anak biar diamankan gitu? Iya, biar diliatin. Oke, Saya nelpon oke, adik-adik saya sampai waktu itu untuk untuk jaga, ya. ya, paling penting tuh dukungan keluarga sih. Iya. Sampai keluarga, saya punya adik-adik support penuh, saya punya ipar-ipar, sampai ke Agung nggak usah dipikirin anak-anak, biar kami yang jaga di sini. Yang penting Kak Agung di sana berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi waktu itu kan komunikasi itu ada plus minusnya di dalam ya. Kadang-kadang komunikasi itu bikin kita tenang, kadang-kadang bikin kita ruwet. Apalagi di saat ada masalah. Jadi kita kan diancam terus, diintimidasi terus, sampai mental kita benar-benar anjlok, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya jarang ngaktifin komunikasi waktu itu, sekadarnya aja pas butuh komunikasi sama keluarga saya baru berkomunikasi, kalau nggak saya matiin. Saya di sana mulai fokus berserah sama Tuhan. Sampai ada jawaban waktu itu orang tua saya datang ke lapas, mohon ke petugas lapas biar anak saya dipindahkan ke tempat yang steril. Tuhan menjawab. Dan untuk di Bali waktu itu ada satu lapas yang steril, benar-benar bersih, itu di Lapas Tik Bangli. Saya di sana pemulihan saya lebih bagus lagi, saya dituntun lebih tenang saya di sana karena di sana bersih lapasnya, dari petugasnya, dari lingkungannya. Menurut Aji yang sekarang lapas yang bersih itu Lapas Tik Lapas Tik Bangli. sampai sekarang. Sampai Astungkare karena saya nggak di dalam kan. Oke. Ya, tapi tahun itu menurut orang-orang yang informasi. pulang juga belakangan dari saya masih katanya bersih di sana. Karena di sana pun komunikasi itu pakai wartel dan di sana terdaftar siapa yang bisa dihubungi. Harus terdaftar itu pihak keluarga saja biasanya. Dan lamanya pun mungkin dibatasi ya. Tatnya ya. Jadi di sana pemulihan saya lebih. Terus apakah dengan keluar dari penjara itu masalah kecanduan kita selesai? Enggak. Justru di luar ini menjadi tantangannya. Waktu tadi Aji cerita masalah itu konteksnya 2014 16 ya waktu itu. 2014 saya pulangnya tahun 2018. Oke. Berarti konteks waktu Aji dipecat tuh masih dalam menjalani hukuman berarti? Iya. Jadi saya pulang, saya masuk bulan Juni 2014, saya pulang bulan Juni 2018. 4 tahun. 4 tahun saya jalanin 4 tahun murni. Coba sekarang. Kenapa Aji, kan Aji polisi pasti tahu sistem tebus menebus itu kan. Di dalam dunia hitam narkoba itu. Ada yang gerbek TKP tebus sekian, masalah clear gitu. Kenapa nggak terapkan itu dulu? Aduh. Itu benar kan itu kan? Ada sistem tebus menebus gitu? Ada, itu oknum. Saya nggak bisa nyebut, Oke. tapi pasti Bukan ada. semua, tapi Pasti oknum. ada. Kita menyebut oknum karena secara di institusi nggak ada sistem seperti itu. Tapi Padahal sudah jelas kalau pengguna dalam undang-undang itu sudah jelas pengguna rehab dan ya, setahu saya yang namanya SEMA itu kan barang buktinya ketika 1 gram ke bawah. 1 gram ke SEMA bawah itu tuh apa aja? Apa SEMA? mungkin kayak kesepakatan ya, kesepakatan antar Di luar undang-undang instansi nih, ya. di luar undang-undang. Ya, antar instansi bahwa sekian gram ke bawah itu baik dari kejaksaan, baik pengadilan, kepolisian, kementerian apa itu wajib rehab. Tapi faktanya di lapangan yang terjadi ini tidak sesuai dengan itu. Penyebabnya? Nah, itu saya kurang tahu, kembali ke penegakan hukumnya ya. Saya nonton podcast itu mantan kepala BNN menyebut itu sudah jelas ditegaskan dalam undang-undang pasal ini gitu. Saya nggak hafal pasal-pasalnya. Makanya, karena oknum polisi pun penyidik pun belum tentu paham undang-undang narkoba itu katanya. Itu kadang-kadang kan. Dan yang diciduk atau ditangkap tangan atau digerebek itu saking paniknya takut duluan sehingga ujung-ujungnya ke sana gitu. Ya, jadi gini, banyak hal yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut. Makanya saya bilang kan pasal narkoba ini pasal sampah sebetulnya. Kenapa saya bilang semuanya atau ya bisa nih dimainkan? Yang biasanya dipakai untuk mainkan itu pasal apa aja biasanya? Banyak kan pasal di narkoba, setahu saya ya, biar nggak salah kan ada 112 itu pasti pasal dasar kan, karena deliknya pasti barang ada padanya. Ada 114 lah, 115, 127. Nah, biasanya ini banyak 4 ini aja dipakai biasanya. Ya, pada banyakan seperti itu. Yang biasanya menjerat ke dia di penjara nih yang mana ya? Yang mana?
Ya, ketiga pasal ini. Oh, Nah, iya. kalau 127 itu kan pasal untuk pengguna itu. Oh, ini pengguna. Jadi oleh oknum-oknum tertentu itu pasti bisa dimainkan. Padahal di sana seyogianya kalau udah bawa barang buktinya 1 gram ke bawah itu harusnya direhab. Hmm. Harusnya direhab, tapi ya itu faktanya enggak seperti itu. Makanya Modus- penuh modus lapas itu. Biasanya itu yang membuat mereka jadi ini. Oke, apakah bahasa undang-undangnya yang salah sehingga Haji sebut sampah atau ada celah di sana? Banyak celah. Banyak celah. Ya. Karena kan udah jelas di sana kan barang siapa dengan sengaja kan menyimpan, memiliki, menggunakan kan itu tanpa izin, yang jelas narkoba udah pasti tanpa izin. Nah, ketika kita pegang barang itu ya udah pasti kena kan. Nah, Enggak, sekarang kan maksudnya ada berarti ada yang narkoba yang berizin dong berarti. enggak. Sekarang itu golongan 2 kan Islam sama kayak yang dipergunakan untuk medis. Oh, mungkin dimaksud undang-undang tuh yang berizin yang digunakan untuk penelitian medis Iya, itu untuk mungkin. medis kayak mungkin kan bius, kayak anestesi itu kan. Nah, itu Oke. itu kan pihak-pihak tertentu yang memiliki izin kan, memiliki kompetensi untuk itu kan dipergunakan untuk kemanusiaan kan itu. Oke. Kalau ini kita kan penyalahguna. Hmm. Nah, makanya kenapa saya sering bilang kalau seorang pengguna tuh wajib direhab. Karena penjara bukan jawaban seperti pengalaman saya sebelumnya yang dari tahunya hanya beli ke satu tempat, begitu masuk ke penjara tahu banyak tempat dan bisa-bisa lebih tahu jaringan yang lebih besar lagi kan gitu. Nah, ini kekonyolan ini belum terjawab, Ji. Menurut yang kekonyolan yang terjadi itu kan selalu saya mungkin juga banyak masyarakat dengar itu pengguna bahkan presiden sekarang Prabowo pengguna itu narkoba jangan dipenjarain, bahkan kejaksaan Kajagong yang sekarang Pak ini yang Bapak Jen yang Pak berkumis itu menegaskan itu mohon untuk seluruh jaksa-jaksa ini mohon tekankan itu jangan sampai pengguna di penjara ini. Iya, tapi faktanya masih banyak. Faktanya, nah itu dah penyebab faktanya ini berbeda dengan penegasan dari pejabat itu berarti pasalnya kah atau ada fenomena-fenomena unik yang terjadi di lapangan Nah, itulah misalnya kembali gitu, ya. Ketika mungkin kalau kita ngomong apakah misalnya begini juga saya sebelum podcast ini kan saya juga baca-baca dikit lah undang-undangnya kan. Jadi saling mungkin karena saya belum baca utuh, ada ada tumpang tindih dengan pasal ini mengatakan ini pasal ini kok begini ini gimana sebenarnya ini? ya itu kembali ke penerapannya ya. Padahal kan sudah jelas di sana dikatakan kan kalau udah barang buktinya sekian sampai sekian itu wajib direhab. Oh, ada juga. Ada Udah jelasnya di itu ya? SEMA itu dikatakan seperti itu, tapi pada faktanya kadang-kadang sisa di kaca aja diproses secara hukum. Sisa di kaca kan. Kaca itu Jadi apa? Misalnya ya kalau pakai narkoba itu kan ada alat pakai namanya bong, alat isapnya tuh bong. Di sana kan pakai kaca itu biasanya. Nah, di kacanya itu kan ada ya sabu yang udah dicairkan. Oh, sabu. Kalau sabu pakai kaca, ya, bong. itu ya. Oke. Itu. Ya udah mau ngomong apa? Kalau saya sih tetap memperjuangkan pengguna ya. Untuk pengguna khususnya. Kalau pengedar tuh bandar kalau bisa hukum mati semua. Oh iya. Karena itu akan menghancurkan generasi muda kita. Berarti konteks yang Haji ingin sampaikan itu kalau pengguna itu janganlah dia diperlakukan selayaknya dia sebagai pengedar gitu. Iya, jadi di sini pengguna kan itu konteksnya adalah korban berarti ya. iya, Korban. karena kan seorang pecandu itu orang sakit. Pada intinya tuh mereka sakit. Sakit apa ya? Mentalnya, pola pikirnya, emosinya. Nah, seperti sabu itu kan pola pikir yang dihajar. Anggaplah orang yang awam pasti berpikir begini. Ini kok masih udah tahu jelek narkoba merugikan dirimu sendiri. Kenapa terus kamu pakai gitu? Nah, itu emang kan berhenti aja. Emang apa sih yang kamu sakit rasakan gitu? Karena itu yang orang normal. Orang yang belum pernah tahu rasanya sebagai pecandu, belum pernah nyoba, pola pikirnya masih normal, masih waras. Ketika berhadapan dengan kami yang seorang pecandu, beda lagi. Makanya ketika seorang pecandu itu sudah nonaktif, nggak make lagi, apalagi sudah di posisi seperti saya sekarang ini, kami nggak bisa disebut normal, biarpun kami udah nggak make lagi. Tapi normal plusnya apa? Sudah pernah
masuk neraka itu sudah tahu neraka itu rasanya seperti apa kan. Jadi kita sudah diajarkan untuk mawas diri, seperti apa, bagaimana mengenali ininya, apa namanya, tanda-tandanya seperti apa, bagaimana harus apa yang kita lakukan gitu loh. Ya di sana kita disebut normal plus. Karena cara pikirnya orang normal kan biasanya kan Pak berpikir dulu, berpikir, bertindak, merasakan. Kalau pecandu enggak, bertindak dulu, baru berpikir, baru merasakan akibatnya. Kalau kita normal plus, berpikir, merasakan, baru bertindak. Jadi kan berat nih. jadi kan mikir nih, udah mikir, setelah mikir tuh baru adilen kletek bayu ya, sing kini lah kerang, gitu. Oh, kalau pecandu itu bisa jadi dia niatnya mungkin atau mikirnya atau niatnya berpikir berhenti tapi berbuatnya bisa beda gitu berarti. Iya, jadi kan kadang-kadang itu dia nggak sejalan dia. Dia lebih cenderung dilakukan dulu. Apa yang menyebabkan itu sulit? Apakah dorongan? Adakah yang bisa menyamakan fenomena orang normal mengalami apa itu tidak ada ya? Tidak bisa kita samakan. Jadi Oke. nggak. Misalnya sama dengan kecanduan, misalnya seks gitu, misalnya jajan gitu, beda konteksnya beda ya. Oh mungkin kalau seorang nggak tahu ya, kalau orangnya kecanduan seks tuh mungkin kalau dengar istilah begitu mungkin udah gimana kan nggak tahu saya. Oke. Jadi kalau udah pecandu itu ketika dia dengar dia bilang, woi patungan yuk atau beli ini bahannya bagus, oh udah ayo hajar gas, selama itu punya uang, nggak mikir dia nanti bisa kena tangkap aparat. Bisa dia mati overdosis. Sama kayak saya dulu sering make hampir tiap hari neken inek, make inek nih. Saya kan mungkin tiap hari inek berarti inek itu yang pil ya? Ya, pil waktu itu. Jadi kan kalau sudah minum ngerum pakai sabu dulu baru pakai inek. Biasanya seperti itu. Kalau perbedaan tadi kan dia bilang sabu menghilangkan ngantuk, mabuk gitu ya. Kalau inek apa gininya? Jadi dia ada apa yang dicari orang halusinasinya gitu? Happy aja sih waktu itu. Jadi dengerin musiknya enak. Jadi ada halusinasinya sih, apalagi saya orang yang bermasalah, berawal dari masalah. Jadi pengen ngelupain masalah kan, pengen happy kan, apalagi ditemenin cewek di room kan gitu. Pelampiasan ya di sana. Sebenarnya merasakan happy, kalau orang itu merasakan happy, tapi happy itu semu gitu berarti. Cuman sesaat. Cuman sesaat, nanti begitu habis efek obat itu mulai dah lagi ingat masalah itu, otomatis kita pengen ngelupain lagi dah make, ya habis kesana aja hidup kita jadinya. Itu. Oke. Tapi mereka sudah tahu itu mahal, tapi dan mau berdampak buruk, tapi kenapa terus ini berarti kembali lagi karena sifat adiktif narkoba itu. Iya, ketagihannya. Kalau nggak make kan badan bisa sakit, mules mau muntah, tidur terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang tiap persendirian ini ngilu rasanya. Kenapa nggak tidur? Kalau nggak tidur, kenapa orang yang mau berhenti itu kan resiko aja bilang tidur terus gitu. Kenapa nggak tidur aja mereka? Oh ya udah tidur. Tadi kembali lagi ya, seumur hidup Berarti keinginan itu seumur hidup berarti. Iya, akan selalu ada, bisa muncul dia sewaktu-waktu. Ya, makanya saya nggak pernah berani bilang, saya sudah 10 tahun pasti saya nggak akan pakai lagi. Berarti orang yang pernah kena itu dia bertarung dengan dirinya sendiri. Iya, makanya jadi saya diajarkan kan berusaha begitu bangun tidur tuh untuk penguatan pasti ngucapin 5 kata syukur lah, ya syukur dikasih kesempatan untuk hidup lagi apa gitu loh. Tapi ada yang bisa ya berarti, misalnya Aji lah gitu. Nah bagi orang, kita konteksnya bagi orang yang belum ya pasti janganlah, cobalah. Kalau bisa jangan, bukan kalau bisa ya jangan. Kalau bisa jangan nanti hancur. Yang jelas sudah pasti, ekonomi sudah pasti. Makanya sekarang yang saya lihat ya, banyak yang hancur, banyak kriminalitas meningkat tuh gara-gara kecanduan narkoba. Sekarang dia nggak punya pekerjaan, atau nggak dia punya pekerjaan tidak nutup gajinya dia untuk dipakai untuk beli narkoba tersebut, mulai dah dia nyuri, mulai dia udah minjam nggak ngembaliin, nipu, gitu, bisa sampai ngerampok.
Jual-jual barang ketika masih punya barang, kayak saya dulu masih bisa jual tanah, jual rumah, jual mobil. Rumah sampai jual? Iya. Rumah tua, rumahnya. Nah, rumah hasil beli rumah juga hasil ya. beli juga. Jadi makanya mungkin teman-teman sekian tahun punya rumah, punya mobil, kerja jadi polisi, saya enggak. Habis malah. Untungnya saya nggak sampai pulang ke rumah karena orang tua kan keras, adik-adik juga keras, tegas-tegas mereka. Yang pun juga nggak mau sampai merembet ke rumah. Ya syukurnya Tuhan cepat ngasih jalan saya untuk sadar. Memang sakit banget. Begitu pulang dari penjara pun, apakah selesai masalah itu? Enggak. Saya kehilangan pekerjaan. Saya sekarang dihadapkan dengan tanggung jawab. Kalau waktu itu saya nggak kuat, mungkin bisa relate lagi. Saya punya nomor-nomor pengedar. Bisa aja saya ngomong, ya bro, bantu dong, barang 5-10 gram untuk kerja, pasti dikasih. Tapi saya berpikir, kalau dengan penyuplai itu bisa ngebon, iya ngebon dulu. Jadi kita kerja sama dia, kita sistem store. Iya. Gila ya. Siapa yang nggak tergoda? Jualan barang haram itu untungnya gila. Udah gitu kan. Saya butuh biaya sekolah anak-anak saya, tapi syukur waktu itu karena saya udah tahu sakitnya seperti apa. Begitu saya nyentuh barang haram tersebut, udah pasti jawabannya kalau nggak penjara, mati. Matinya karena misalnya entah overdosis itu atau overdosis, gitu ya? Entah itu karena organ dalam saya sudah rusak kan gitu jadinya. Kesehatan kita pasti. Karena banyak teman saya yang ujung-ujungnya nggak ketangkep. Jarang sakit karena dia nggak bisa ngerasain sakitnya, tahu-tahu sudah mati stroke. Satu kali sakit langsung mati. Maksudnya maksud Aji, teman-teman Aji yang di kepolisian kah? Enggak, ada yang orang umum apa ya. Makanya saya bersyukur sekali dikasih kesempatan sama Tuhan ngayah di desa. Waktu itu ada rekrutmen pembentukan IBM Kandarpa. Jadi mungkin saya pertegas lagi, IBM itu intervensi berbasis masyarakat, suatu organisasi bentukan dari BNNK di tingkat desa untuk melakukan cegah tangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi ya tugasnya itu sosialisasi, sosialisasi bahayanya gimana, terus membawa klien untuk rehabilitasi gitu loh, pengawasan. Jadi kebetulan kami di Desa Pertemuan itu namanya Kandarpa, itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kasih sayang. Karena hanya dengan kasih sayang kita bisa merangkul orang-orang yang sakit ini. Berarti kuncinya untuk mereka yang sudah terlanjur kena dan sulit lepas itu adalah rehab. Ya, rehab. Tapi saya dengar podcast misalnya yang influencer yang komedian nih Coki Pardede itu dia badan banyak lagi Pak Kusadewo ini siapa dia? Yang pemeran drama sinetron itu juga bilang, banyak juga yang bilang rehab tidak menyelesaikan persoalan. Iya, benar. Penjara dan rehab. Nah, terus apa kemudian gitu? Gini. Jadi rehab itu kan suatu usaha kita. Suatu upaya kan. Kalau nggak berupaya kan lebih salah lagi. Nah, kembali itu dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Mau lagi terjerumus ke jurang kehancuran atau jurang masalah narkoba itu atau enggak. Karena yang jadi korban bukan hanya dia sendiri nanti. Keluarga, teman, sahabat, semua ini. Makanya mungkin bahasa awamnya kadang-kadang saya ngomong kalau udah kena sabu itu pasti sahabat bubar. Karena apa? Kalau udah kenapa? Sabu. Ya, sahabat bubar. Karena itu udah akan cenderung nyakitin orang sekitar kita. Sabu, sahabat, bubar. Ya, sahabat mau saudara bubar semua. Termasuk saudara pun. Ya. Keluarga misalnya. Keluarga pun. Ada yang sampai bunuh orang tuanya gara-gara narkoba. Bunuh orang tuanya? Iya. Ada itu. Karena apa? Di Buleleng. Dia mau jual tanah warisannya, orang tuanya nggak mau tanda tangan. Gila. Dia pura-pura minum, mabuk, kepala orang tuanya di. Gila, Marino. Dan banyak juga yang saya temukan, dia karena pemakaiannya banyak, mungkin sarafnya nggak kuat, dia halu, sampai ngejar istrinya pakai parang mau dibunuh. Begitu setelah sadar, ditanya kenapa, dia dilihat istrinya itu kayak setan katanya. Itu hati-hati. Banyak efeknya. Jadi udah banyak. Ini efek sabu nih? Efek bukan sabunya, narkoba semuanya seperti itu nanti ujung-ujungnya. Karena akan habis dia.
Ada yang sarafnya nggak kuat, halusinasinya gimana atau paranoid kah dia, seperti apa, bagaimana kan? Mungkin nanti yang lebih mendalami di bidang medis, tapi yang saya temukan seperti itu. Dan ketika kita pemakai narkoba aktif, jangan ngomong harga diri deh. Kalau pemakai narkoba jangan ngomong harga diri. Iya, Oke. karena kita akan melacurkan diri kita gimana caranya biar dapat uang untuk beli narkoba. Entah nipu kek, ada yang jual diri kek, makanya sekarang banyak merebak cabe-cabean. Oh. Jual Generasi diri. muda Maksudnya kita sampai cewek, jual diri, cewek. ya. Babi aja harganya jutaan. Ini manusia cuma 300. Kalau dibilang kan gitu jelek. Maaf ya, ini kan ini bahasa yang saya temukan di lapangan. Oke. Jadi bukan kepada maaf ini gender tertentu atau perempuan aja, enggak, laki-laki juga bisa. Maksudnya lagi maksudnya? Jual dirinya kemana? Ke bencong. Oh, Biar dapat uang untuk beli sabu. Jadi jangan ngomong harga diri. Saya banyak temukan seperti itu di lapangan, ini kenyataannya. anjing. Makanya ada, kalau kita kan geli ya. Bahkan ada, saya dengar fenomena sekarang bahkan pacar atau suami mengantarkan istri, ada pacar mengantarkan pacar yang laki mengantarkan pacarnya ke sebuah tempat penginapan untuk dijual. Oh, itu kan baru pacar. Itu kan baru pacar. Fenomena suami juga Ini gitu. suaminya jual istrinya ada, bahkan memaksa anaknya pun ada. Ya itu karena gimana, seorang pecandu tuh pola pikirnya udah rusak. Udah nggak bisa normal, kita nggak bisa ngomong seorang pecandu itu seperti orang normal pada umumnya. Oke. Apalagi dia masih aktif. Jadi gimana dia pikirannya, apa yang harus saya lakukan biar jadi uang nih, biar dapat uang nih gitu. Jadi parah dia seperti itu. Adakah tips ya kalau Aji bisa, kalau orang awam, orang teori-teori kan, mereka bisa, kenapa kita tidak? Kan begitu teorinya. Ya itu kan bagusnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Saya pun nih, ketika saya baru keluar dari penjara, bukan berarti saya nggak dapat godaan, banyak. Jadi orang-orang yang pecandu aktif tuh nelponin mau nraktir saya, diajak ke suatu klub kan gitu. Apalagi zaman itu kan banyak klub-klub yang dalam tanda kutip ya mengedar, kan ada manajemennya sendiri mengedarkan barang-barang haram tersebut kan gitu. Ya seperti yang ramai sekarang lah, yang viral-viral sekarang ini kan, nggak sekarang aja, dari dulu itu ya. Jadi waktu itu kan langsung, Gung, ini make mau saya traktir nih. Langsung saya jawab, kamu tahu kan saya dipecat karena apa? Kamu tahu kan saya hancur karena apa? Kamu tahu kan saya dipenjara karena apa? Narkoba. Kalau kamu teman saya, kamu saudara saya yang baik, pasti kamu menginginkan saya terlepas dari narkoba, bukan malah menjerumuskan saya atau ngajak saya pakai lagi. Berarti kamu bukan orang yang baik. Terserah kamu mau marah atau benci sama saya, nggak apa-apa, bagus lagi saya terhindar dari orang-orang itu. Mungkin tipsnya kan hindari kalau emang kita belum kuat nih. Terus jangan minum-minum, apalagi minum-minum dengan orang yang banyak masih aktif. Oke, minum-minum kita kontrol. Karena kan nggak bisa kita larang sepenuhnya, mungkin pengalihannya ke minuman, tapi harus dengan kontrol, kita dengan awasi, tahu batasannya. Kalau boleh sih mendingan nggak usah minum kalau emang belum bisa kontrol. Karena alkohol tuh jadi pintu gerbangnya untuk relapse lagi. Alkohol jadi pintu gerbang. Ya, karena begitu kita minum-minum, kontrol diri kita, emosi kita jadi menurun. Nah, orang Bali bilang kan, blogajumnya keluar nih. Apalagi yang circle yang kita ajak minum tuh ada pecandu aktif, ini akan gampang menggoda kita untuk jatuh lagi. Adakah gini Ci, misalnya ini saya kan mewakili orang-orang awam ya. Mungkin juga yang sudah terlanjur juga nyoba sehingga mereka akhirnya merasakan kecanduan, ingin terus. Ada nggak bahan tukarnya gitu, misalnya apa istilah gininya ya, umumnya apa namanya, metadon gitu ya kalau narkoba lain ya. Kalau yang sering saya dengar dulu istilah metadon, meskipun saya nggak ngerti apa metadon itu gimana. Maksudnya dalam konteks yang banyak beredar di Bali dan di Indonesia kan sabu Innex 2 itu ya. Adakah penggantinya misalnya? Misalnya orang pecandu sabu
Kalau you benar-benar berhenti, tukar pakai ini dulu kah? Ini pakai dulu gitu. Misalnya anggaplah ini. Misalnya bisa ganti dengan vape aja Win gitu. Dot habus ganti vape sedot gitu. Gitu. Misalnya dengan apa gitu. Apa kayak gitu dengan misalnya jalan-jalan atau Nah, mungkin gini. menghindari momen tertentu atau Ya. apa gitu mungkin. Jadi kalau yang temukan sih, mohon maaf sebelumnya kalau masalah menjadi obat pengganti atau apa nggak tahu tuh, kalau itu masalah di medis ada seperti itu saya nggak tahu. Oke. Tapi bagi saya pribadi nggak ada. Penggantinya gampang. Buat Aji yang pernah mengalami tidak ada Ya nggak pengganti. ada itu penggantinya apa? Pulih. Cukup kalau misalnya kan kalau nggak pakai narkoba apakah kita akan mati? Enggak kan? Gampang lah. Kalau saya sih karena penggemar babi guling ya penggantinya babi guling, makan babi guling, gak usah mikir aneh-aneh. Ambil kegiatan yang positif biar kita lupa dengan ketagihan kita. Jadi pengganti saya itu nggak harus pakai ini itu. Saya pakai tanggung jawab kepada anak-anak saya. Itu penggantinya. Sekarang saya hidup untuk anak-anak saya. Berjuang dari pagi sampai malam atau pagi sampai pagi pun saya bekerja nggak apa-apa untuk menebus kesalahan untuk anak-anak saya. Gitu loh. Makanya kamu kok kuat nyetir, kamu kuat kerja, apa dopingnya? Tanggung jawab. Nah, mendingan kan kalau kita daripada jangan sampai diam lah, ambil kegiatan yang positif. Jangan sampai Diam. Ketika diam itu nanti kan pikiran aneh-aneh. Apalagi kita masih punya kontak teman yang aktif make, punya kontak tempat beli kan. Nah, itu udah iseng-iseng apa dek nih. Nah, itu di sana mendingan ambil kegiatan yang positif ya. Jadi alihkanlah pikiran-pikiran tuh. Kalau punya komunitas kayak kami di Kandarpa ada komunitasnya. Itu kita ada penguatan, ada penguatan saling menguatkan, ada grup kita ketika ada masalah kita sharing di sana, saling berbagi, saling mengingatkan, saling menjaga gitu di sana. Biasanya orang paling gagal itu relapse, nama bahasa relapse ya. Iya, jatuh lagi. Jatuh, make lagi sudah stop sekian itu make lagi itu biasanya yang setahu Haji karena apa itu biasanya? Ya karena dia nggak bisa mengatasi kecanduannya, nggak bisa ini dia nggak jujur Karena masalah dia ya mengalami ada masalah, terus dia kepingin banget. Kadang-kadang kan di waktu-waktu tertentu kita pecandu yang nggak aktif ini akan ada momen-momen sampai mimpi malahan. Mimpi sampai make lagi sama teman-teman kita, kalangan kita, sampai ke bawah mimpi. Nah itu dah jangan sampai. Mimpi kan tidak bisa dikontrol gitu. Iya. Terus? Itu mungkin di alam bawah sadar kita ini kan rasa kepingin itu terakumulasi sampai muncul ke mimpi kita. Meskipun kita misalnya anggap mimpi gitu, ya udah biarkan aja gitu. Iya, Nggak begitu usah mimpi pakai kan lagi. jangan itu dipakai ini. Makanya ketika kalau saya ya begitu mimpi hal-hal yang seperti itu saya pasti mengingatkan diri saya lagi, aduh jangan sampai Tuhan, saya mandi, kadang-kadang saya bawa keramas habis Kalau itu Aji sembahyang. yang Aji lakukan ketika kan Aji bilang tadi kita berjuang dengan diri sendiri. Setiap ada keinginan kuat. Nah, ini bahasa keinginan kuat lah. Ketika ada ingin kuat itu apa yang Aji bisa sehingga untuk Oke, nggak jadi Aji, makanya gitu. Saya ingat-ingat lagi rasa sakit saya dulu. Oke. Lebih kuat itu jadinya. Lebih kuat tanggung jawab kepada anak-anak saya. Kalau saya berani nyentuh ini lagi, mati saya. Mati anak-anak saya, masa depannya hancur semua. Oke. Jadi minimal mungkin Tuhan kasih jalan saya nih untuk ngayah istilahnya kalau di Bali kan di organisasi ini melakukan penyuluhan, ngajak yang klien untuk rehab sampai masyarakat tahu dari dulu pandangan mereka tanda kutip negatif tentang saya seorang pecandu, polisi sampai dipecat, masuk penjara gara-gara narkoba, sekarang sudah mulai berubah. Anak-anak saya yang dulunya tertunduk jalan gara-gara mungkin omongan-omongan dibully lah apa kan. Waktu Aji kontes Aji di penjara itu usia anaknya Aji berapa tahun Masih dulu? kecil waktu itu, masih ada yang TK. Yang belas sudah TK, sudah sekolah ya berarti. Ada yang SD. Mereka kan jaraknya
Berarti deket-deket. Abu Haji mungkin usianya berapa? Haji usia berapa mungkin? Kalau usia sih kalau perasaan saya baru 18, tapi kalau secara angka Wah, kalau 42. gini lah, waktu kena narkoba pertama itu usia berapa dulu? Waduh, berapa ya? Waktu itu udah waktu Haji cerita waktu ditawari itu nyoba sabu. Yang jelas tuh di 2012 ya, pas mulai rumah saya gojang ganjing. Soalnya saya nggak ingat Berarti usia nggak saya. kenal usia berapa Nggak, karena muda aja rasanya. Maksudnya narkoba ini bukan hanya bisa memungkinkan Di kena kalangan di usia remaja aja, enggak. Remaja sekian atau sekian. Mungkin kalau dulu pemahaman kita, apalagi narkoba ini barang mahal ya. Kita lihat dulu barang mahal. Mungkin nyari tempat-tempat tertentu, tempat-tempat khusus untuk makainya. Yang bisa make kan hanya orang-orang tertentu. Sekarang yang terjadi enggak. Sampai kalangan buruh proyek pun. Buruh Ya, sopir yang mana penghasilannya dia cari sekarang untuk makan sekarang itu bisa kena. Sampai ke pelosok-pelosok desa kena. Makanya sekarang di desa saya kan pernah sampai zona merah itu. Darurat narkoba. Di desa aja? Iya, makanya sampai dibentuk IBM itu. Jadi gimana ya? Ini sudah nyata-nyata perang ini kita. Kita lagi dijajah, makanya dibilang kan narkoba ini kan penjajahan tak berwajah atau tak berbentuk. Kalau dulu kita perangnya dengan penjajah kan kelihatan kan Belanda nyerang apa ke dengan sekutunya, kita dengan senjata bisa ngelawan. Kalau ini enggak. Lawan kita enggak kelihatan, yang dihancurkan masa depan bangsa ini. Baik disusupi melalui oknum-oknum aparatnya, disusupi dari generasi mudanya, pemuda-pemudanya, semua tokoh-tokohnya gitu loh. Nah ini kan kalau bicara frame besarnya, artinya ya karena peredarannya masih ya dari antar pulau itu masih bisa gitu kan. Berarti sudah ada dibuat sistem gitu ya, kalau antar pulau ini sudah ini lewat jalur ini gitu. Ya itu kembali ya. Oknum ya. Oknum ya. Makanya ya pasti ada duitnya. ya siapa yang nggak tergiur kan? Duitnya besar itu Besar membuat sekali tergiur. masalahnya itu. Kalau boleh tahu Ji, waktu zaman aja dulu tuh untuk bawa nyebrangin dari Jakarta ke Bali tuh duit setorannya berapa? Saya waktu itu ngongkosin orang yang bawa itu sekitar hampir itu ya 20 jutaan lah. Ngongkosin maksudnya ngongkosin Bayar orang itu. bayar orang dalamnya, oknumnya atau Yang ngambil ke Jakartanya. yang ngambil Jakarta bawa ke Bali. Bali ya. Pokoknya nyebrang. Mm-mm. Cuma 20 juta. Ya. Dengan barang jumlah? Ya tergantung jumlah barangnya kan. Nah, itu 20 juta itu barang berapa? Sekilo. 1 kilo 20 Ya. juta. Kalau tapi kalau 1 kilo banyak ya. Yang disita-sita negara kan, saya pernah bikin podcast waktu ini sama mantan pecandu waktu ada negara itu menggagalkan peredaran 2 ton sabu gitu kan. Itu 2 ton. Nah, tapi beli Brooklyn kalau waktu itu Nasumar bilang fenomenanya biasanya lolos 2 Kena 2 ton. Kena 2 ton, lolos 4 ton gitu. Nah, itu. Nah, benar banget. Saya kan benar, nggak tahu ya. kita nggak Saya tahu, nggak benar. tapi mudah-mudahan itu nggak benar karena Mudah-mudahan nggak benar ya. Kasihan benar-benar ya. hancur nanti generasi Ngeri. muda kita hancur ini. Oke. Nah, menurut Aji sekarang masih adakah harapan untuk pemberantasan narkoba atau kita sebetulnya hanya bisa mencegah penggunanya lebih banyak aja? Gimana Ya gini. hasilnya? Dengan Kalau Aji tiang tahu. pribadi sih, harapan tuh selalu ada. Harapan tuh selalu ada. Harap cemas gitu. Harus ya bro. Karena gini, kebanyakan masyarakat kita itu kurang edukasi, kurang tahu, kurang pemahaman akan bahayanya narkoba ini. Ya mudah-mudahan dengan saya ngomong di sini tersampaikan ya kepada pejabat terkait yang memegang kewenangan untuk eksekusi ini loh. Maksudnya masalah eksekusi ini. apa nih? Dalam artian seperti ini. Pencegahannya atau pemberantasan? Pencegahannya, terus solusinya seperti apa. Malah saya pernah waktu di Singaraja, waktu Kapolresnya Pak AKBP Ide Bagus Widan Sutadi ya, kebetulan kami satu kampung, beliau putra daerah juga orang Buleleng yang benar-benar getol ini untuk memberantas
peredaran penyalahgunaan narkoba ini, beliau sebagai support kami sangat-sangat besar di Kandarpa. Jadi beliau mensupport masuk ke generasi muda, ngasih bantuan biar generasi muda kita itu beraktivitas yang positif waktu itu. Nah, sampai saya pernah ngomong karena kita ini di Bali ini yang setahu saya ya, lembaga atau tempat rehab yang disediakan oleh negara itu terbatas sekali. Yang saya tahu sekarang ini cuma ada 2, yaitu di Rumah Sakit Mangusade dan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Dan itu pun kapasitasnya terbatas. Sedangkan yang berbayar nggak mungkin orang bisa. Yang swasta itu banyak berbayar. Kalau yang berbayar berapa sih rehab? Nggak tahu yang biar nggak salah karena jangankan untuk membayar dia rehab dirinya sendiri, kecuali yang mungkin anak-anak orang kaya, orang punya yang ingin anaknya pulih ya. Ini rata-rata yang saya tangani itu udah hancur lebur semua. Jangankan untuk bayar rehab, mungkin untuk beli rokok hidup aja nggak jelas dia gitu loh. Untuk beli rokok aja harus pinjam dulu gitu ya. Ada yang sampai sekarang istrinya yang dikasih upah tukang petik kangkung dikumpulin tuh per hari dapat 20.000, 50.000 kumpul-kumpulin, begitu terkumpul diambil sama suaminya yang pecandu, nggak dikasih sama istrinya, dipukul. Itu saya temukan. Jadi istrinya dia kerja tukang petik kangkung, petik kangkung, daun kangkung itu. Ya. Sehari dapat 20.000. 20.000 paling itu ongkosnya. Terkumpul 5 hari diambil sama suaminya beli paketan gitu. Kalau istrinya nanya dipukul, itu banyak kita temukan. Ada lagi saya punya klien ini, tempat tidurnya dijual. Tempat tidurnya. Kasur berarti? Kasurnya tuh. Udah gitu Magicom, istrinya mau masak, begitu mau masak lihat ke dapur nggak ada, dijual 100.000 saja. Biar bisa beli paketan. Ada paket 100.000? Ada paket apa nih 100.000 nih? Sabu atau? Sabu. Dia 100.000-an. Sekarang cara peredarannya itu masifnya itu dibikin paket-paket kecil biar sampai ke masyarakat terbawah masuk. Ini kita lagi darurat, benar-benar darurat. Dulu nggak ada paket kecil sampai 100.000 itu nggak ada dulu. Jarang. Nggak ada. Makanya kita sharing kan. Paling murah udah 300.000, 500.000 dulu. Ya sekarang berarti 100.000 udah bisa beli sabu. Duit 100.000 bisa membuat orang sabu apa tadi bilang deh? Sahabat apa? Sahabat bubar. Iya, otomatis kan pecandu itu pinjam nanti. Dulu 100 biar sahabat tidak putus. Beli sabu, bubar jalan. Kacau. Makanya itu udah banyak saya nemukan yang begitu-begitu. Makanya saya bilang cukup saya jadi korban, jangan kalian generasi muda. Jadi saya ingin membangun kesadaran melalui podcast ini. Saya terima kasih banyak nih diundang di sini. Saya bisa menyampaikan ke masyarakat luas. Jadi saya berharap sih karena keterbatasan fasilitas rehab kita, saya sampai pernah berpikir gimana kalau ini kan yang sakit mentalnya banyakan, bukan fisiknya aja. Kenapa nggak kita berdayakan Jadi pecandu-pecandu ini yang nggak dapat slot ini untuk harusnya dia rawat inap karena penuh fasilitas rehabnya. Kenapa nggak kerja sama dengan TNI Polri nih? Jadi di sana kan ada lemdek kayak SPN, kayak Dodiklat. Di sana masukin dia secara tidak langsung, kita terapi community di sana. Jadi gembleng dia kayak siswa tentara, siswa polisi, gimana biar tahu hidupnya kita arahkan di sana. Sambil ada konselor yang di sana. Kan kerjasama baik. Oke, sekarang yang paling penting menurut dia begini, Ji. Artinya bagi yang sudah terlanjur, dia sudah kecanduan, tidak bisa berkutik dengan gini, misalnya suatu saat, karena tadi bilang hari sial tidak ada di kalender. Kalau dia benar-benar pecandu nih, kemudian berurusan dengan hukum, bagaimana cara dia agar tidak dipermainkan hukumnya? Adakah cara biar membela atau misal pakai pengacara kah, atau misalnya kalau bayar duit udah nggak bisa misalnya gitu kan? Saya susah, bisakah susah kali jawabnya nih. Kan dari pejabat bilang rehab. Kalau bisakah kita menggunakan berita-berita ini bilang ini Pak Oke. Tadi kan saya ngomong seperti itu, yang seyoganya harusnya direhab. Tapi pada faktanya, yang penting asal sudah ada barang bukti, mereka berpatokan pada bunyi pasal itu.
barang bukti. Ya, asal ada barang bukti mau 01, mau 02 yang jelas unsur-unsur dalam pasal itu terpenuhi. Nah, makanya nggak peduli. Jadi seakan-akan yang saya lihat di negara kita ini yang bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan apa namanya ya, keadilan itu orang-orang yang punya Punya koneksi ya, kurang punya duit. Tapi berkali-kali ditegaskan oleh mantan kepala BNN itu, pengadilan pun kalau memutus pengguna yang di penjara itu udah tidak sah katanya. Nah, sekarang begini. Ini eranya Sekarang syaratnya nih katanya nih ya, untuk menyatakan mereka itu seorang pecandu, itu harus urinnya positif. Itu salah satu syarat. Tapi faktanya yang saya temukan banyak ini terjadi. Jadi orang itu padahal sudah pemakai aktif nih. Baru mungkin 2 harinya make, 3 harinya make. Jadi ketika dia memesan lagi terus tertangkap. Terus tertangkap nih. Mungkin dicek urin pakai alat cek urin yang di tempat itu, mereka positif urinnya. Oh, berarti ada alat. Ada yang alat di tempat langsung. Ya, tapi begitu dikirim untuk lapor, hasilnya bisa negatif. Nah, di sini kan saya tanda tanya jadinya. Nah, apakah bagaimana seperti apa kan kita nggak bisa jawab itu. Kok bisa kan? Karena setahu saya selaku seorang pecandu yang sudah tidak aktif, dulu kita kan pernah tahu lah. Dan sekarang saya begitu gabung di BM ini, saya sering berinteraksi dengan BNN yang bagian medis rehabilitasi. Urin itu biasanya dari dia make itu rentang waktunya kurang lebih 7 hari. Urin. Untuk narkoba urin ya. Yang mana nih? Semua Semua mau amfetamin, mau metapetamin. Biasanya kalau metapetamin itu munculnya di kita penggunaan sabu. Kalau amfetamin di inek gitu ya. Jadi ya itu ya saya bikin bingung. Harusnya yang dia kalau memang pengguna, kalau yang misalnya pengguna aktif, harusnya kan kalau dicek itu harusnya positif. Iya. Apa jangan-jangan alatnya rusak? Nah, itu saya nggak Atau tahu, entah bagaimana kan itu yang ya. misalnya Apakah harus diamplopin dulu baru bisa positif? Karena terbalik ini, ketika ada barang bukti fakta pasti. di lapangan ada fenomena amplop-amplop gitu berarti. Nggak tahu. Sepertinya. Yang setahu aja pernah ada. Itu yang saya dengar seperti itu. Ya, saya dengar seperti itu ya. Ada yang bahkan sudah terang benderang di media sosial, di TikTok kan udah bahkan di TikTok itu terang-terangan sekali orang make live. Meskipun tidak terang-terangan makanya kan efeknya itu dipakai live itu, kemudian yang jualnya pun ada dengan terang-terangan dia, wih gila nih, gimana nih, kayak beli Grab, kayak pesan makan jadinya zaman sekarang gila. Ya, makanya itu udah kembali ke oknum. Ya, makanya dari pasal-pasal ini kan begitu kita pertanyakan lupa, ini kan harusnya kan direhab. Nah, kalau didengar suara kita bagus, kalau enggak ya begitu pasti maju. Karena prinsipnya yang penting kan unsur-unsur di pasal tersebut terpenuhi gitu loh. Nah, ini di sini yang makanya kadang-kadang kan apalagi ada KUHP baru sekarang. Kemudian ya mungkin jalan satu-satu kalau misalnya sebelum digeledah atau bisa nggak pengguna yang dicari oleh polisi itu misalnya dia nunggu pengacara gitu dulu gitu, atau harus memang harus segera gitu nggak gitu saya. Nah, itulah saya nggak bisa ngomongin lagi ya. Yang seperti itu penerapannya itu proses penyidikannya seperti apa, bagaimana kan kembali di suatu institusi manapun akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Karena ini beda pidana narkoba dengan pidana umum kan? Iya, karena di narkoba tuh setahu saya dulu tuh ada ancaman minimalnya. Minimal ya. Ya, ancaman minimalnya. Udah ada penghapusan. Nggak tahu lah apakah masih ada apa enggak. Saya kan belum mempelajari KUHP baru itu, KUHP KUHP baru itu seperti apa gitu loh. Apalagi dengan fenomena kasus pesanan kasus gini. Nah, itu yang ngeri itu. Ngeri gitu. Kalau dengar gitu, aduh. Kacau itu kacau.
ada yang ya saya makanya Kang Wang vape ya nih. Kang Wang nih jadi vape. Jangan sekarang kan vape fenomenanya isi banyak narkoba. nih. Jangan kan ada vape, ada Makanya vaping saya gitu loh ya. udah tanya ini ya sebetulnya kepada teman saya yang jadi pemilik anti sara vape shop. Ada isu kene beli, ada isu vape jadi kada. Ini vape yang beli jual nih ada nggak ada narkoba? Oh enggak. Kalau di Bali nggak ada itu fenomena yang disebut-sebut itu fenomena di luar Bali gitu dia. Menurut teman saya. Udah ada sekarang, udah ada di Bali. Sekarang udah ada, Udah ada. Udah ada. Saya kan nggak tahu ya yang jelas. Ya mudah-mudahan dengan ini dilihat kan mudah-mudahan vape-nya juga yang disedot sekarang ini depan saya ini aman iya, ya. aman. Aman. Jadi kalau bisa mungkin lakukan ini dah. Bisa nggak disamakan antara kecanduan narkoba dengan kecanduan rokok? Semua yang nagih itu namanya kecanduan. Ketika kita tidak Aji melakukan kebiasaan, Aji ngerokok nggak? Nggak. Gimana ya ini? Ini saya nggak ngerti nih. Oke. Ya, nanti part 2 dah kita bahas. Oke, siap.